Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu menembus kegelapan malam untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Maka kepada Allah lah kita berharap balasan dari semua amal soleh ini insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang dampak daripada memakan harta haram. Dan pagi ini menjadi judul yang terakhir bagi tema tentang dampak memakan harta haram. Karena sudah banyak pertemuan yang kita bahas bahawa harta haram itu menyebabkan berbagai perkara dalam kehidupan. Dan yang terakhir kita bahas adalah termasuklah bermuamalah dengan yang haram atau harta haram itu akan menyebabkan Allah turunkan azab pada pribadi, pada satu komunitas atau bahkan pada sebuah negara. Disebabkan merajalelanya pekerjaan berbentuk mengkonsumsi yang haram. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Nabi SAW mengatakan, "Iza dhaharatiz zina war riba," kalau sudah merajalela zina dan riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Sungguh satu kaum itu telah menghalalkan untuk menerima azab Allah. Jadi mereka mengundang azab Allah dengan melakukan praktik riba yang menyebabkan orang makan haram di akhir zaman. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang terakhir dari 10 dampak harta haram. Yang terakhir adalah harta haram akan menyebabkan dihalalkan tubuh ini untuk dimakan oleh api neraka. Pada dasarnya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Tiada dosa dalam setiap jengkal darah dan daging yang tumbuh pada manusia, tiada dosa sedikit pun. Rasulullah mengisyaratkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tidak ada dosa, bersih, suci. Dan kita ini dimuliakan oleh Allah. Sampai mayat kita pun tidak disebut bangkai. Allah mengatakan, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami telah memuliakan jasadnya anak Adam. Makanya anak Adam ini meninggal dunia tidak menyebabkan tubuhnya menjadi bangkai yang bernajis. Berbeda dengan hewan. Hewan itu ketika mati, dia disebut bangkai, lalu akan bernajis ketika disentuh kalau dia tidak disembelih sebelumnya. Anak Adam dimuliakan. Nah, ini semua adalah kemuliaan yang Allah beri. Tubuh kita ini seharusnya terpelihara. Sesama Muslim pun kulit kita, kemudian setiap persendian tidak ada yang boleh mengganggunya. Terjaga, tubuh kehormatan terjaga, dijaga Allah. Kalau ada yang berani mengganggu darah seorang mukmin, kalau dia
melakukan pembunuhan, maka Allah balas dengan cara wajib dibunuh kembali. Jadi siapa yang mengganggu tubuh kita dengan menumpahkan darah kita, kalau tidak ada hak, maka wajib si pembunuh itu untuk dikisas atau dibunuh kembali. Jadi jaga betul. Luka saja, luka yang kita dapatkan dari seorang perampok yang melukai kita atau pembegal, maka Allah minta pertanggungjawaban dari pelakunya di akhirat. Setetes darah yang keluar tidak hak, Allah akan perhitungkan di pengadilan Allah. Itu kondisi kita, dijaga oleh Allah setiap jengkal tubuh dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tapi kemudian ada saatnya manusia ternyata dihalalkan Allah untuk disiksa dengan sedahsyat-dahsyatnya siksa di dalam api neraka. Jadi tadi dijaga Allah, semuanya dijaga. Ya. Tapi kemudian ternyata ada waktunya Allah menyiksa tubuh manusia yang telah dijaganya dari semenjak di awal penciptaan. Salah satu yang membuat halalnya daging ini, halalnya anggota tubuh kita, atau seluruh tubuh kita untuk dimakan, disiksa di dalam neraka, salah satunya adalah apabila daging yang tumbuh, darah yang kemudian mengalir, ada unsur-unsur yang haram di dalamnya. Nah, ini yang menjadi penghalalnya. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Ka'ab bin Ujrah." Beliau memberi nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah, tapi tentu maksud nasihatnya adalah kepada semua kita. Kata Rasulullah, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata minas suhti." Wahai Ka'ab, ketahuilah tidak akan masuk ke dalam surga atau wajib neraka. Kalau tidak masuk ke dalam surga bermakna wajib neraka, karena tidak ada tempat ketiga. Hanya kaum Mu'tazilah yang percaya bahawa ada manzilah baina manzilatain, iaitu ada tempat ketiga antara surga dan neraka. Itu produknya Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah meyakini berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, kita hanya kembali di antara dua tempat. Kalau bukan surga, neraka. Maka Rasulullah memberi informasi di ayat ini, di hadis ini, bahawa tidak akan masuk surga. Artinya, wajib masuk neraka. Siapa dia? Iaitu lahmun nabata minas suhti. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram. Ya. Jadi bahasa nabata, itu kalau tumbuh-tumbuhan, ketika kita campakkan bibit, ya, dia akan membesar, ya, mengeluarkan cabang pertamanya, lalu kemudian terus hidup. Nah, itu bentuk nabata. Kita ini makan haram mungkin beberapa kali, tapi daging itu tumbuh mengikuti pertumbuhan kita. Jadi dia tumbuh menjadi darah, kemudian menjadi daging, masuk ke dalam sumsum tulang, sesuatu yang kita makan dari yang haram. Maka mereka yang punya simpanan haram di dalam tubuhnya, haramlah mereka untuk mendapatkan kenikmatan surga, bahkan wajib masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanatin nar aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Maksudnya,
Tentu yang dimaksud oleh Nabi adalah surga tidak mendekatinya, nerakalah yang berhak untuk mendapatkan tubuh itu. Ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna rajulan yatakhawadun fi malillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah." Seorang hamba yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, dia cari harta yang haram, padahal rezeki Allah telah ditanggung dengan yang halal, tapi dia terjun ke dunia yang haram, maka Nabi menyebutkan neraka lebih berhak mendapatkan tubuh itu di hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita waspadai benar. Nabi tidak menyebutkan bahasa tubuhmu akan masuk neraka. Nabi menyebutkan daging yang tumbuh. Makanya sekerat daging yang kita makan bukan yang halal, lalu dia menyatu dan kemudian menjadi daging di dalam tubuh kita, dan kita ikut besar dengan daging itu, maka itu yang dimaksud oleh Nabi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan hadiah dari salah satu budaknya, Abu Bakar lupa bertanya dari mana asal-usul daging tersebut. Lalu kemudian setelah dimakan, Abu Bakar baru bertanya, dari mana engkau dapatkan daging ini? Apa jawaban budaknya? Aku berpura-pura menjadi dukun, menjadi peruqyah, berpura-pura jadi peruqyah, dan orang mempercayaiku, dan ini diberikan salah satu imbalannya. Begitu mengetahui itu, langsung Abu Bakar memasukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongan. Lalu dia keluarkan dengan paksa, dia muntahkan daging itu dengan paksa. Daging itu keluar. Disitulah Abu Bakar mengatakan, daging yang tumbuh dari yang haram, maka dia menjadi bahagian daripada api neraka. Tentu nanti yang dibakar oleh Allah dalam api neraka bukan hanya daging itu saja. Karena tidak mungkin, tidak dipisahkan antara daging dalam lambung kita dengan tubuh kita. Jadi jangan berfikir pula nanti lambung kita dalam neraka, tubuh kita dalam surga. Tidak seluruhnya. Karena dia membaur ke seluruhnya. Ini saking takutnya Abu Bakar kepada makan haram. Umar bin Khattab mengalami kejadian yang sama. Dia minum susu dan dia lupa bertanya dari mana susu itu. Setelah ketahuan, dalam hadis, dalam asar itu saya lupa apa penyebabnya. Lalu Umar pun memasukkan telunjuknya ke dalam kerongkongan untuk memuntahkan susu itu. Ini yang patut kita fahami dengan benar. Begitu iman mereka, karena keyakinannya terlalu kuat dengan rasa takut kepada Allah, dibarengi dengan pengetahuan mereka seakan-akan neraka berada di depan mata. Jadi rasa takut ini yang membuat mereka tidak mau menyentuh harta haram sama sekali. Imam Hanafi dalam manaqibnya, seekor kambing hilang, dicuri. Seekor kambing hilang, dicuri. Dan itu terjadi di kampung tempat tinggalnya Imam Hanafi. Lalu Imam Hanafi semenjak kejadian itu, dia khawatir kalau dia belanja di pasar, dia belanja daging, khawatir terbeli daging yang kemungkinan hasil dicuri tadi. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau tanya kepada orang-orang yang ahli memelihara kambing, berapa umur kambing maksimal? Kambing itu mati di umur berapa maksimalnya? Dijawab, ya Allah alam, saya lupa waktu itu jawaban dari orang pelihara kambing. Ini bapa yang pelihara kambing lebih tahu
padu umur kambing. Nadruk 50 tahun, saya rasa enggak. Berapa tahun itu umur kambing yang kira-kira tua mati sendiri? 7 tahun, Pak. Sekitar 7 tahun lah. Dari seekor kambing yang normal. Itu 7 tahun kalau enggak kena stroke. Kalau stroke mungkin 5 tahun ke jam ni. Apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Dia hitung umur kambing yang dicuri itu sampai waktu maksimal umurnya. Lalu dia mengatakan, aku tidak akan makan kambing. Aku tidak akan makan kambing sampai selesai aman daripada keraguan-raguan dengan menunggu kapan maksimal umur kambing. Jadi beberapa tahun Imam Hanafi tidak makan kambing karena khawatir termakan apabila dihadiahkan atau dia beli di pasar. Khawatir kambing yang dicuri itu. Begitu seorang ulama besar. Beliau ini masuk golongan tabi'in. Masuk golongan tabi'in, Imam Hanafi. Lahir 80 Hijriah. Meninggal 150 Hijriah. Nanti Imam Syafi'i lahir pas beliau meninggal. Di tahun Imam Hanafi meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Iaitu 150 Hijriah. Maka Imam Syafi'i termasuk tabi'in. Hambali, Maliki juga begitu. Jadi rasa takutnya makan haram sampai mengikrarkan diri tidak akan makan kambing sampai selesai umur kambing yang dia yakin kambingnya mati geroi. Salah seorang ulama dicatatkan itu ketika keluar dari masjid, jika saya lupa nama ulama ini, keluar dari masjid, beliau ketinggalan uangnya di dalam masjid. Lalu beliau kembali untuk mengambil uangnya. Tapi ketika sudah kembali, beliau lihat uangnya beberapa dirham, 1 dinar kalau tidak salah itu, 1 dinar, itu masih terletak di masjid tempat dia duduk. Lalu kemudian beliau setelah masuk masjid melihat uangnya masih ada, tidak jadi diambil. Beliau balik lagi, pulang lagi. Lalu ditanyalah oleh temannya, kenapa begitu? Apa yang dia jawab? Aku khawatir uang itu bisa jadi uang orang karena aku telah meninggalkannya beberapa saat tadi. Tak jadi diambil. Padahal uang itu terletak masih di tempat duduknya dia. Tapi karena keraguan takut ini uang orang, tak jadi diambil. Begitu khawatirnya mereka. Kenapa? Perasaan mereka mengatakan bahawa Allah tidak mengingkari janji. Kalau Nabi sudah mengucapkan janji-janji Allah melalui hadis-hadisnya, maka pasti dilaksanakan Allah. Jadi jangan kira bahawa Allah itu mayang-mayang bak bunyian. Maka makan haram menghalalkan tubuh untuk disiksa dalam api neraka. Dan itu bayangkanlah neraka itu, bayangkan siksanya bukan siksa biasa. Karena Allah memakai kalimat alimun, azabun alimun. Alimun itu siksa yang tidak ada yang melebihi sakitnya dibandingkan siksa neraka. Jadi sudah pakai mubalaghah itu, sedahsyat-dahsyatnya siksa. Kita disiksa di dunia, begitu penyiksanya sudah capek, lelah, kita bisa istirahat. Yang tukang siksa sudah capek mencambuk kita, capek mukul, dia lelah, istirahat, kita pun istirahat. Lalu siksa di dunia berakhir dengan kematian. Jangankan kematian, ketika kulit dicambuk di tempat yang sama berulang-ulang, maka kulit itu kemudian tidak lagi merasakan sakitnya. Kakebah, ketika dicambuk di tempat yang sama berulang-ulang. Paling kurang kita mati, selesai urusannya. Tapi neraka tidak begitu sistemnya. La yamutu fiha wa la yahya. Sistem siksa di neraka, orang dibuat seperti tidak mati, seperti mau mati,
lalu ketika dihidupkan kembali, langsung diberi lagi azab seperti mau mati lagi. Jadi Allah mengibaratkan kalimat la yamut. Penduduk neraka itu la yamut, tidak akan mati, wala yahya, tidak akan hidup. Begitu kalimat Allah. Maksudnya apa? Disiksa habis-habisan, kita seperti merasakan mati. Ya. Tapi begitu hampir mati, disegarkan kembali. Ya. Dihidupkan lagi sempurna jasad, baru saja dihidupkan kembali, daging tumbuh seperti biasa, lalu kemudian disiksa lagi, tidak pernah merasakan hidup. Mohon terhudip tian mendeng dalam neraka, tidak bisa merasakan hidup. Baru dibuat kembali, disiksa lagi. Baru terasa ingin mati, dihidupkan lagi. Terus berulang-ulang. Lalu dalam hadis Nabi, siksa-siksa bagi mereka yang suka makan haram di dunia, dan semua perilaku haram yang lain, itu semua jasad penduduk neraka dibesarkan Allah menjadi raksasa. Jadi bukan sebesar-besar kita lagi, Pak. Kita ini kalau di neraka, kalau sebesar-besar kita seperti pijit ini kita. Ini kita seperti semut layaknya. Tapi tidak begini tubuh kita disiksa. Nabi yang mengatakannya, dibesarkan oleh Allah bagaikan raksasa. Berapa ukurannya? Nabi sebutkan dalam hadis, ukurannya satu gigi penduduk neraka. Satu gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Bisa bayangkan, kita punya 32 gigi, Pak. 32 gunung di dalam mulut saja. Di dalam mulut saja. Bayangkan tubuh. Maka Nabi dalam hadis lain menyebutkan, dari pundak kanan ke pundak kiri, orang berjalan 500 tahun baru sampai. Itu kalau mau jalan di atas tubuh penduduk neraka. Bayangkan 500 tahun perjalanan dari pundak kanan pundak kiri baru sampai kalau jalan kaki. Saking besarnya. Saking besarnya. Untuk apa? Kenapa Allah buat seperti itu? Liyazuqul azab, biar mereka merasakan siksa. Nah, jadi waktu dipukul, dicambuk, dihantam, dibakar, ditusuk, mudah bagi malaikat untuk menyiksa karena besarnya tubuh. Apakah kemudian besarnya tubuh itu menyebabkan neraka sempit? Sudah dipenuhi oleh raksasa-raksasa neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, setelah dimasukkan semua orang-orang yang makan haram, macam kejahatan, neraka masih bertanya kepada Allah, fahal mim mazid, masih ada lagi ya Allah, masih ada lagi. Tambang juga no, tentang lain, tambang juga no. Tak penuh-penuh itu neraka sampai Allah jejakkan kakinya ke dalam neraka, baru dia bisa penuh. Dalam hadis, saking besarnya neraka, ketika dihadirkan neraka Jahannam pertama sekali saat kita berdiri di padang mahsyar, Allah buat neraka itu ditarik dengan 70,000 rantai. Sab'una alfa zimam, 70,000 rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Neraka ditarik dengan 70,000 rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Berapa malaikat, Pak? Ini kali-kali 70,000 rantai. Di setiap rantai 70,000 malaikat. Berapakah jumlah malaikat? Yang pertanyaannya. Berarti sekitar 4 juta atau 4,900,000,000. Ya, wallahu alam. Kali sendirilah, Pak. Alih mungkin 4,900,000. Wallahu alam. Pokoknya 49 lah bilangannya. Nanti dikali sendiri. Bayangkan besarnya neraka. Waji'a yauma izin bi jahannam. Di saat di padang mahsyar, ku hadirkan neraka Jahannam. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat. Lalu kemudian terdengar suara dentuman dari langit. Lalu kemudian Nabi bertanya ke sahabat, tahukah kalian suara apa itu?
Sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, itulah suara batu yang dicampak oleh Allah 70 tahun yang lalu. Dicampak oleh malaikat Allah 70 tahun yang lalu. Tadi suara tadi adalah suara sampainya batu itu di dasar neraka. Karena bahan bakar neraka itu batu. 70 tahun yang lalu dicampak, baru sampai. Berarti batu itu 70 tahun baru teruk ke dihmium. Dan itu menjadi bahan bakar neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka dua, batu dan manusia. Siapa dia? Munafik. Para munafikin. Yang hari ini membenci orang Palestin ketika sedang berjuang. Sibuk membela-bela Israel. Ya, perti-perti Abu Janda, Abu Duda itu. Mereka itu. Bayangkan. Maka takutlah kepada Allah. Kalau sudah tersimpan rasa takut pada Allah, jangan sentuh harta haram. Jangan ambil punya kita. Walaupun cuma satu mangga milik tetangga yang tidak diizinkan, jangan sentuh. Satu jarum punya kantor, jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang. Makanya jemaah melakukan Allah, jagalah diri dari perbuatan haram. Jangan kerja di tempat yang menggunakan sistem haram. Jangan lakukan apapun yang sifatnya memasukkan makanan ke dalam tubuh kita dari yang haram. Maka Allah selamatkan kita dari perjuangan kita menahan yang haram di dunia. Lalu Allah halalkan semua yang haram itu di akhirat. Makanya di akhirat itu khamar lengkap. Mau mabuk, silakan. Masuk surga, mabuklah di sana. Ya UBB naik, Pak Yan. UBB naik. Ya, yang tahan diri, tidak pernah berzina di dunia, dia cukupkan dengan istrinya saja, maka 72 bidadari dalam hadis riwayat Muslim. 72 bidadari menunggu kita, Pak. Menunggu kita. Berbahagialah mereka yang dimasukkan surga karena menahan-nahan diri dari harta yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita terjaga dari perbuatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.